Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah negeri koloni Hindia Belanda resmi menyerah kepada militer Jepang. Ketika itu, Kepulauan Nusantara tengah terkena dampak langsung dari gemuruhnya Perang Dunia Kedua. Gubernemen Hindia Belanda pun runtuh, dan militer Jepang mengambil alih bekas negeri jajahan Belanda tersebut. Semula, rakyat menyambut kedatangan tentara negeri matahari terbit itu dengan gembira. Jepang dianggap sebagai penyelamat yang dengan gagah perkasa mampu memporak-porandakan penjajah Belanda yang telah sekian lama bercokol di Nusantara. Namun, di balik berbagai kampanye dan slogan manisnya yang anti-Belanda, serta berperan seolah-olah sebagai cahaya dan pemimpin Asia, Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap penduduk Indonesia, memaksa banyak petani miskin dan para pemuda meninggalkan desanya, menjadikan mereka sebagai pekerja paksa, memperlakukannya bukan seperti manusia, hingga menyebabkan hilangnya ribuan nyawa. Para pekerja itulah yang disebut sebagai Romusa. Kata Romusa dalam bahasa Jepang secara harfiah berarti seorang pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar. Dalam perkembangannya, bagi orang-orang Indonesia, Romusa berarti seorang buruh kuli yang dimobilisasikan untuk suatu pekerjaan kasar di bawah kekuasaan militer Jepang. Mereka ini pada umumnya adalah para petani biasa yang di luar kehendak mereka, diperintahkan untuk bekerja pada berbagai proyek pembangunan yang diperlukan pemerintah pendudukan Jepang. Permintaan tenaga kerja semakin meningkat ketika situasi Jepang dalam Perang Dunia Kedua beralih menjadi semakin terpuruk pada tahun 1943, dan perjuangan mati-matian untuk bertahan telah dimulai. Di bulan September 1943, pemerintah dan petinggi militer Jepang mencetuskan apa yang disebut lingkungan yang mutlak harus dipertahankan, alias Seitaiko Kuboken, yang meliputi seluruh Asia Tenggara serta Papua Nugini, dan memusatkan pertempuran serta pertahanan habis-habisan di kawasan tersebut. Pada saat itulah muncul kebutuhan besar akan berbagai pekerjaan pembangunan infrastruktur pertahanan, yang tentunya juga membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Dalam mengerjakan proyek-proyek tersebut, Jepang menganggap tenaga kerja asal Indonesia, khususnya Jawa, yang berjumlah sangat banyak, sebagai salah satu sumber daya terpenting bagi mereka. Pulau Jawa, dengan kepadatan penduduk yang amat tinggi serta surplus tenaga kerja, memberikan pasokan pekerja yang paling penting di Asia Tenggara. Itulah yang mengakibatkan jutaan penduduk Jawa direkrut untuk menjadi Romusa, bahkan tidak sedikit di antaranya yang dikirim ke luar negeri. Banyak dari mereka yang meninggal karena kondisi kerja yang keras serta kesehatan yang buruk. Bagi yang beruntung dapat bertahan hidup, mereka sangat menderita akibat penyakit, luka-luka, dan kekurangan gizi. Pekerjaan yang dilakukan oleh para Romusa biasanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pertahanan, seperti membangun jalan, lapangan terbang, benteng pantai, bunker atau lubang perlindungan, serta pabrik amunisi, yang semuanya membutuhkan pekerjaan kasar dan berat. Para Romusa tersebut, selain dipekerjakan di wilayah Indonesia sendiri, banyak pula di antara mereka disebar ke berbagai daerah lain di Asia Tenggara yang berada dalam okupasi militer Jepang, seperti di Singapura, Malaya, serta perbatasan Myanmar dan Thailand. Sebenarnya, para Romusa mendapat upah dari Jepang. Mereka dibayar,
Namun seringkali upah itu sangat minim, bahkan tidak sampai kepada mereka atau keluarga mereka. Dan kerap kali upah itu dicatut oleh para pejabat pribumi tak bertanggung jawab. Tetapi, rendahnya upah bukanlah persoalan yang paling serius. Tragedi terbesar dari Romusa adalah cara-cara tidak manusiawi yang diberlakukan kepada mereka. Menurut kesaksian seseorang dalam laporan penyelidikan yang diserahkan kepada Pengadilan Militer Internasional untuk daerah Timur Jauh setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, perlakuan terhadap para Romusa ini tak terlukiskan. Pemeliharaan yang dilakukan bahkan sangat kurang apabila dibandingkan dengan perlakuan terhadap tawanan perang atau interniran. Sementara itu, kelalaian terhadap mereka menghasilkan akibat yang lebih serius, karena mereka tidak cukup mampu untuk memelihara kesehatan serta gizi mereka sendiri. Ada kemungkinan Romusa dianggap seperti barang yang dapat dihabiskan dan selalu bisa diganti jika sudah tak berguna lagi. Maka, sedikit sekali upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Seolah-olah ada perhitungan bahwa lebih murah untuk memasok Romusa baru daripada menyembuhkan Romusa yang sakit. Dengan demikian, puluhan ribu Romusa harus kehilangan nyawa karena Jepang memperlakukan mereka dengan sangat buruk. Bahkan sebelum sampai ke tempat kerja mereka, beberapa Romusa meninggal karena kondisi kehidupan di kapal yang sangat luar biasa buruk. Banyak dari mereka yang meninggal di kapal dan jenazahnya dilemparkan ke laut tanpa upacara keagamaan apapun. Kematian Romusa di perjalanan bukan sekadar disebabkan oleh kondisi makanan dan kesehatan yang buruk, tetapi juga akibat pengeboman yang dilakukan pasukan sekutu. Kesaksian seorang mantan Romusa, sebuah kapal yang meninggalkan Jakarta pada Februari 1944 yang mengangkut 5-6 ribu orang Romusa diserang habis-habisan oleh pasukan udara sekutu di Laut Cina Selatan, menyebabkan sebagian besar Romusa di kapal itu tewas. Tragedi tak hanya terjadi selama perjalanan laut, bahkan juga dalam perjalanan kereta api di Jawa. Para Romusa seringkali diangkut menggunakan sebuah gerbong kereta tertutup, dan di antara mereka kerap kali ada yang meninggal karena kekurangan udara. Kondisi yang lebih menyedihkan justru menunggu mereka yang tetap hidup dan berhasil sampai di tempat tujuan. Sebagian besar lokasi kerja Romusa berada di pedalaman, di tempat yang tak berpenghuni, serta jauh dari desa pertanian. Di tempat-tempat itu, penyakit menular adalah hal biasa, bahkan di beberapa tempat lain tidak cukup tersedia air untuk mandi. Para Romusa ditempatkan di barak-barak seadanya, terbuat dari bambu dan kayu, dan mereka dijejalkan secara paksa dalam satu ruang kecil. Kondisi mengerikan itu digambarkan oleh salah seorang serdadu Jepang, menyebut barak Romusa sebagai sebuah kompleks yang berbau seperti buah busuk dan minyak kelapa. Sebagian besar Romusa merupakan orang-orang desa yang kurang memiliki pengalaman kerja di luar bidang pertanian, sehingga mereka tidak biasa dengan pekerjaan yang ditugaskan Jepang pada mereka. Terlebih, dengan jam kerja yang berlangsung tanpa henti sepanjang hari berikut jarang menerima hari libur, membuat mereka sangat kelelahan dan mudah terkena penyakit. Dalam praktiknya pun, kecelakaan kerja menjadi hal yang biasa. Seorang saksi bernama Martorjo mengungkapkan bahwa dirinya terjatuh ketika bekerja di sebuah pabrik pengecoran logam, mengakibatkan ia harus dirawat di rumah sakit selama 7 bulan. Seorang informan lain menuturkan pada suatu proyek di Banten, beberapa orang Romusa meninggal akibat kecelakaan ketika menggunakan dinamit. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan di kalangan para Romusa, serta minimnya pemberitahuan dan pengawasan dari pihak Jepang. Para Romusa itu diperlakukan seperti kerbau, bahkan mereka tidak pernah dipanggil dengan nama mereka. Selama proyek, pihak Jepang selalu memanggil para Romusa dengan menyebut nomor registrasinya. Ketersediaan makanan bagi Romusa juga tak kalah mengenaskan.
Mereka memang mendapat jatah makanan, tetapi umumnya sangat buruk, dengan jumlah yang sangat kurang serta kualitasnya yang rendah. Dan hampir semua Romusa mengeluh akan hal itu. Walaupun sebenarnya militer Jepang telah mengatur pemberian jatah makanan bagi Romusa yang sebenarnya tidak begitu buruk. Sebagai contoh, di Sumatera, Romusa penduduk sipil mendapat jatah beras 200 gram dan palawija 100 gram. Para tenaga kerja ringan menerima 300 gram beras dan 100 gram palawija. Sementara untuk tenaga kerja berat mendapat 500 gram beras dan 100 gram palawija. Pada kenyataannya, para mandor justru mendapat jatah beras lebih banyak. Dari kesaksian Tan Malaka, di Bayah, Banten Selatan, seorang Romusa biasa diberi 250 gram beras. Sementara seorang mandor memperoleh 400 gram beras per hari. Diperkirakan, di daerah lain juga diterapkan standar pemberian jatah makan yang sama. Mengingat bahwa konsumsi beras orang Indonesia ketika itu sekitar 230 gram per hari, jatah tersebut sebenarnya mencukupi. Namun, porsi makanan yang sesungguhnya diberikan ke kam-kam Romusa tidak sebanding dengan standar itu, dan mayoritas Romusa tetap menderita kelaparan. Agaknya, petinggi militer Jepang dihadapkan dengan sangat langkanya jatah makanan, membuat mereka tidak bisa mengikuti standar penjatahan yang berlaku. Belum lagi, tindakan tidak tahu diri yang dilakukan oleh para mandor dan pejabat pribumi, yang seringkali mengambil sebagian jatah makanan yang sebenarnya diperuntukkan bagi para Romusa. Sebaliknya, terdapat beberapa kasus di mana penguasa rendahan Jepang yang memegang kontrol langsung atas para Romusa justru berusaha untuk menambah jatah makanan Romusa yang kekurangan. Ada pula seorang warga sipil Jepang yang bekerja di sebuah penyulingan minyak di Palembang yang merasa iba dengan keadaan para Romusa. Ia diam-diam menukar cadangan minyak kepada penduduk desa sekitar dengan bahan-bahan makanan yang kemudian ia berikan pada para Romusa. Meski demikian, di berbagai tempat yang lain, mayoritas Romusa hidup dalam kondisi kelaparan. Kondisi yang membuat situasi Romusa semakin buruk adalah mereka sangat kesulitan untuk memperoleh makanan dengan uang mereka sendiri, karena sebagian besar lokasi kerja mereka berada sangat jauh dari pemukiman. Dalam kondisi itu, satu-satunya sumber makanan yang bisa mereka temukan adalah pedagang keliling, yang biasanya mengunjungi barak-barak Romusa dan menjual dagangan mereka dengan harga mahal. Sebagai akibatnya, kerap kali terjadi kekurangan gizi di kalangan Romusa dan kelaparan menjadi suatu hal yang biasa. Untuk memelihara kesehatan Romusa, Jepang membangun beberapa sarana kesehatan di kam-kam Romusa yang besar. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan jumlah Romusa yang bekerja, jumlah tenaga kesehatan dan obat-obatan yang tersedia sangat jauh dari kata cukup. Ratusan bahkan ribuan Romusa menderita akibat penyakit serta kelelahan dan beberapa di antaranya meninggal. Bahkan ketika itu muncul desas-desus di kalangan Romusa, jika sekali seseorang dibawa ke klinik, maka ia tidak akan kembali dalam keadaan hidup. Hal itu menunjukkan betapa parahnya kondisi mereka, serta tingginya tingkat kematian di kalangan Romusa. Tan Malaka melaporkan, di Bayah, terdapat sekitar 15.000 orang Romusa yang bekerja di sana, dan sekitar 400-500 orangnya meninggal. Ia menceritakan kira-kira 5-6 km jauhnya dari kampung Bayah di pinggir laut, terletak satu tempat yang bernama Pulau Manuk. Pulau Manuk itulah yang sangat ditakuti oleh para Romusa. Di tempat itu, sangat sedikit Romusa yang bertahan dalam keadaan sehat. Sebagian besar dari mereka telah menderita berbagai penyakit mematikan seperti borok, disentri, dan malaria. Selain sangat kekurangan makanan,
Para Romusa dibiarkan untuk hidup dalam kondisi fasilitas kesehatan yang amat minim. Obat-obatan sangat sedikit. Dokter serta perawat yang bertugas pun hanya beberapa orang saja. Perhatian terhadap orang sakit atau bahkan yang meninggal boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Di jalan antara 5-6 km antara Puomanuk dan Bayah, setiap hari dapat disaksikan Romusa yang menderita penyakit borok, yang tarik-menarik menuju pasar atau ke gedung-gedung kosong seperti bioskop, untuk bergelimpangan di sana dan menunggu ajalnya. Pun di kota-kota sepanjang jalan antara Saketi dan Jakarta, pasar dan pinggir-pinggir jalan atau halaman gedung sudah penuh dengan bangkai hidup yang menunggu maut ini. Seorang ahli mikologi dan botani asal Inggris bernama J. Henry Corner, yang disingkan oleh Jepang untuk melindungi dan merawat koleksi herbarium kebun botani Singapura selama Perang Dunia Kedua, menuturkan kesaksiannya mengenai rangkaian penderitaan para Romusa asal Jawa di Singapura, dimulai pada awal bulan April 1944. Militer Jepang telah mulai mengumpulkan tenaga kerja di Indonesia dengan cara melakukan penggerebekan di desa-desa. Laki-laki dan wanita yang ditangkap, meskipun ada yang beruntung dan berhasil melarikan diri, dijejalkan ke atas truk lalu dibawa pergi. Rombongan orang Jawa yang sudah tua, sakit dan kelelahan, berlayar dengan kapal selama 2 minggu sampai tiba di Singapura. Kemudian mereka berbondong-bondong memenuhi pemukiman kumuh sebelum akhirnya dipindahkan. Tidak sedikit yang meninggal selama perjalanan di laut. Jenazahnya dimasukkan ke dalam karung beras, dengan lubang untuk menjulurkan tangan dan kaki. Kemudian karung ini diangkut dari kapal oleh bekas teman-teman mereka. Sementara itu, para wanita yang masih muda dan cantik diangkut ke tempat-tempat pelacuran. Dari sana, terdengar suara mereka yang berteriak meminta tolong, mengiris hati semua orang yang lewat. Tidak ada insiden yang lebih menghidupkan semangat rakyat yang telah runtuh setelah 2 tahun pendudukan Jepang, melawan semboyan besar lingkungan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Banyak jenazah yang ditinggalkan di gedung museum. Beberapa mencapai kawasan Tanglin dan Kebun Raya, ditambah dengan beberapa orang yang mati di pondok. Suatu kali, beberapa ratus orang Jawa berdesakan di antara rumah kami yang sempit dengan sebuah tong air kecil untuk memasok semua kebutuhan mereka. Tikus-tikus memakan jenazah dan jumlahnya semakin banyak. Karena takut akan disentri, kolera, serta wabah yang bisa muncul di tengah-tengah kota yang tidak terlindungi ini, kami mendesak bantuan dari pemerintah kota melalui Dr. Haneda untuk membersihkan sampah dan jenazah. Kami tidak menjumpai perwira kesehatan Jepang yang bertanggung jawab atas kesehatan. Ketika pondok pemukiman diisi, untuk berjalan melewati jejalan manusia saja sudah tidak mungkin. Jika ada orang hidup yang sial masuk ke sana, Mr. Beer dan saya harus melangkah dengan hati-hati dan melaporkan jumlah jenazah yang harus disingkirkan, karena keadaannya sudah sangat mengerikan. Di sini, seseorang duduk dan berbaring pada malam hari di depan orang-orang yang menjelang ajal. Suatu pagi kami ingin melaporkan ada 13 mayat. Lori dari pemerintah kota tiba, kemudian mayat dibaringkan berjejer. Dan ketika mayat ke-12 telah diangkat, yang ke-13 bangun dan memprotes. Pada akhirnya, mayat ke-13 duduk dengan pengemudi di kursi depan. Selain kelelahan yang luar biasa serta kondisi kesehatan yang buruk, para Romusa juga dihadapkan pada bahaya serangan udara dari sekutu, karena banyak para Romusa yang mengerjakan proyek-proyek yang langsung berhubungan dengan perang. Tempat kerja mereka seringkali menjadi sasaran serangan udara. Seorang saksi mantan Romusa mengatakan bahwa suatu ketika di Singapura terjadi serangan udara di dermaga tempatnya bekerja. Serangan itu mengenai salah satu tanker di mana banyak Romusa yang bekerja di dalamnya turut tewas tenggelam. Terjadi pula di kawasan pelabuhan Surabaya,
di mana saat terjadi serangan udara, para Romusa sangat bingung serta banyak yang melarikan diri, hingga membuat pihak Jepang mengalami kesulitan untuk mengejar mereka dan mengembalikannya ke Surabaya. Kondisi menyedihkan yang dialami para Romusa telah menarik perhatian dan simpati dari para pemimpin nasionalis. Mereka melakukan tekanan terhadap pemerintahan militer Jepang supaya meningkatkan keselamatan dan kehidupan Romusa. Pada bulan Agustus 1944, dalam sidang keempat Dewan Pertimbangan Pusat alias Chuo-Sangiin di Jakarta, pemerintah pendudukan Jepang setuju untuk membentuk organisasi yang menangani kesejahteraan umum para Romusa beserta keluarga mereka, yang disebut Badan Pembantu Prajurit Pekerja, yang kemudian diketuai oleh Muhammad Hatta. Namun tampaknya badan tersebut tidak berfungsi sebaik yang diharapkan dan situasi kesejahteraan Romusa tidak banyak mengalami peningkatan. Kenyataannya, selama sikap dasar penjajah Jepang tidak berubah, kesengsaraan yang diderita para Romusa masih tetap sama. Setelah berjalan selama sekitar beberapa tahun, persoalan Romusa pastilah juga merupakan suatu ingatan paling mengerikan sekaligus paling memalukan bagi orang-orang Jepang yang pernah terlibat, dan menjadi sebuah luka yang tidak dapat dilupakan oleh orang-orang Indonesia.